Ada 3 pertimbangan, ya. Ada 3 pertimbangan mengapa orang bisa lebih mudah dipengaruhi untuk membeli. Nah, jadi kalau Anda menawarin ke yang terdekat, gitu ya, kan Anda mungkin punya teman ada 100 orang gitu ya, 200 orang gitu ya. Intinya adalah Anda bisa Anda bisa nawarin semuanya. Tapi kalau misalkan Anda bisa milih yang potensial lebih dulu, itu lebih baik, gitu ya. Kalau saya lebih cenderung mengelompokkan kategorinya 3, dari sisi kemampuan membeli, dari sisi relasi, dan dari sisi influence, gitu. Maksudnya apa, kalau dia punya kemampuan membeli tinggi, saya akan prioritaskan produk ini untuk dia. Kalau misalkan dia punya banyak teman, saya akan prioritaskan produk ini untuk dia. Kenapa? Kalau dia puas, dia pasti cerita sama temennya. Yang ketiga, influence. Apakah orang ini relatif bisa saya pengaruhi, ya, mau dengerin saya. Nah, jadi orang-orang dengan kategori 3 ini, nilai-nilai tinggi dan dengan 3 kategori ini, saya akan lebih cenderung tawarkan lebih dulu, ya. Oke, berikutnya. Nah, Anda bisa menghasilkan jutaan dalam hitungan minggu gitu ya, kalau Anda, mulai dari sekarang membuat list, ya. Jadi orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang bisa Anda tawarkan, Anda bikinin list gitu ya, 100 calon customer pertama Anda, ya harus tertulis kenapa, ini untuk mental kita. Kalau misalkan nggak ditulis tuh biasanya orang pakai, ini, mengeneralisasi gitu. Jadi, kalau nggak ditulis tuh biasanya orang udah nawarin 10, nawarin 15, terus mikir, "Ah, jualan ini susah, saya udah nawarin semua temen saya nggak mau." Padahal ditanya, "Berapa yang udah ditawarin?" Baru 5, baru 7, padahal itu belum semua gitu. Nah, dengan adanya konsep tertulis, Anda checklist mana yang udah ditawarin, sudah sampai mana, udah follow up atau belum, itu nggak bisa bohong gitu. Anda tinggal lihat dari list Anda udah nawarin berapa sebenarnya, gitu loh. Jadi dengan konsep list itu akan meyakinkan Anda, menyadarkan Anda bahwa Anda tuh belum kerja gitu ya. Nah, lalu di-breakdown, kalau Anda pengen jualan 100 item, ya di-breakdown, berarti sebulan harus jual berapa, oh berarti sehari jual berapa, seminggu berapa. Kalau di-breakdown goal-nya jadi lebih kecil kan, lebih visible gitu. Nah, yang terakhir ya dijual dari sekarang, dimulai dari sekarang. Oke, berikutnya. 97% orang gagal. Ya, kenapa? Karena mereka tidak berani mencoba. Ya, jadi jualan tuh coba aja. Kalau nggak berani nyoba, insya Allah bakal gagal gitu ya. Ya samalah, di saat kita ya, mencoba sebuah peluang itu kan selalu ada, oh iya siapkan pertanyaan ya, habis ini kita tanya jawab. Di saat kita, mencoba suatu peluang, selalu ada peluang berhasil dan gagal, gitu. Itulah yang di awal saya pikirkan saat saya memulai bisnis. Kalau saya berhasil gimana, kalau saya gagal gimana, gitu ya. Tapi setidaknya waktu itu saya berpikir, ya nggak apa-apa, saya coba, karena ada kemungkinan berhasil. Tapi kalau saya nggak nyoba, kemungkinan berhasilnya ya nggak ada juga, gitu. Kalau misalkan saya, jualan, gitu ya, dan ternyata ditolak, setidaknya saya udah nyoba. Tapi dari sekian penolakan itu pasti ada sekian keberhasilan, dan dari pengalaman saya yang berhasil lebih banyak juga kok gitu ya dari penolakan. Ya dan penolakan itu pas kita berhasil nggak ada apa-apanya. Jadi intinya adalah kalau misalkan Anda dihadapkan dalam suatu peluang saat ini, jangan terlalu banyak mikirin gimana kalau gagal, tapi lebih baik mikirin gimana kalau berhasil. Ya, kenapa? Karena Anda akan mengalihkan fokus Anda ke hal yang lebih positif. Ya, sama dengan virus corona mungkin ya, kita bisa lihat berita kematian, kita bisa lihat berita yang positif. Positifnya adalah mungkin sebentar lagi ketemu obatnya, positifnya, pemerintah sudah melakukan tindakan ini, itu, dan seterusnya ya. Jadi, kita bisa mengalihkan fokus kita ke hal yang lebih baik, ya, dan selama Anda di rumah, ya seperti yang saya lakukan, saya seharian depan laptop, alhamdulillah produktif kok, gitu ya. Alhamdulillah produktif dan malah capek gitu, kayak orang kantoran saya di 10 hari ini, karena di depan komputer mulu gitu ya. Jadi ya tergantung kita sih mau fokusnya ke mana ya teman-teman. Ya saran saya di saat Anda memulai bisnis, ya Anda mulai dengan berpikir apa yang akan Anda dapatkan kalau berhasil, bukan gimana kalau gagal. Kalau Anda mikirnya gimana kalau gagal, Anda nggak ada kemungkinan berhasil, karena pikiran Anda cuma gagal dan gagal aja.